Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan laporan hasil observasi. Materi yang kita bawakan adalah Antartika. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Jovansyah. Saya Krisna Riyadi. Kita akan mulai dari mapping terlebih dahulu. Pertama, pengertian dari laporan hasil observasi, yaitu suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah kita amati. Selanjutnya, tujuan dan fungsi laporan hasil observasi. Yang pertama, tanggung jawab tugas dan kegiatan pengamatan. Yang kedua, untuk memberitahu pihak terkait tentang suatu kebijakan. Yang ketiga, alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Selanjutnya, ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara detail. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang ketiga, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Ciri kebahasan laporan hasil observasi. Yang pertama, kata serta frasa verba dan nomina. Yang kedua, aplikasi. Yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Selanjutnya, struktur laporan hasil observasi. 1. Pertanyaan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Ada juga langkah-langkah penulisan laporan hasil observasi, yaitu menentukan objek, menyusun kerangka, mengumpulkan fakta, dan mengembangkan informasi. Berikutnya yaitu contoh laporan hasil observasi. Materinya sama seperti tadi awal saya bilang, yaitu Antartika. Antartika merupakan benua yang meliputi kutub selatan bumi. Hampir seluruhnya terletak di lingkar Antartika dan dikelilingi oleh Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, dan Samudra Hindia. Antartika juga merupakan benua terluas kelima di dunia. Sebagian perbandingan, Antartika hampir 2 kali ukuran Australia. Antartika memiliki 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Di sini sudah terlihat jelas kalau paragraf di sini itu merupakan definisi umum. Biasanya di definisi umum di awal paragrafnya terdapat kata seperti merupakan, adalah, contohnya seperti di teks saya di paragraf pertama saya. Di sana ada kata merupakan. Kita lanjut. Benua Antartika akan tetap gelap selama musim dingin dan matahari pun tidak akan pernah terbenam selama musim panas. Semua itu disebabkan oleh kemiringan bumi. Tidak banyak hujan atau salju di sana. Ketika salju turun, salju tidak akan mencair dan membangun selama bertahun-tahun untuk membuat lembaran es besar yang tebalnya sekitar 4 km atau sama saja dengan 70% air tawar di bumi. Antartika terdiri dari banyak es dalam bentuk gletser, es, dan gunung es. Paragraf ini merupakan paragraf definisi bagian. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, ini tulis secara rinci ya, sesuai dengan penelitian, bukan hanya pengamatan saja. Berikutnya, Antartika terlalu dingin bagi orang untuk tinggal di sana dalam waktu yang lama. Para ilmuwan bergantian pergi ke sana untuk mempelajari es, sementara wisatawan mengunjungi Antartika ketika musim panas. Antartika tidak memiliki pohon atau semak-semak. Satu-satunya tanaman yang hidup di sana yaitu lumut dan ganggang. Lautan di sekitar Antartika merupakan rumah bagi banyak jenis paus. Antartika juga merupakan rumah bagi anjing laut dan penguin. Di sini juga merupakan definisi bagian ya. Selanjutnya, suhu di benua Antartika ketika musim dingin sekitar minus 90 derajat Celcius. Hal ini menjadikan Antartika sebagai tempat terdingin di dunia. Suhunya cukup untuk membuka air sepanjang waktu. Ketika musim panas, suhunya mencapai sekitar 15 derajat Celcius. Karena perubahan iklim, gletser di benua tersebut mulai mencair.
Eric Ricknott dan rekan-rekannya membedakan pencarian es antara 1979 dan 1990. Antartika menumpahkan rata-rata 40 miliar ton massa air setiap tahunnya. Dan dari 2009 hingga 2017, sekitar 252 miliar ton per tahun hilang. Di sini, di paragraf ini juga termasuk definisi bagian. Dijelaskan juga bahwa suhunya ketika musim dingin dan musim panas di Antartika dan akibatnya terhadap pencairan. Dan paragraf terakhir, kita dapat mengetahui bahwa setiap tahunnya banyak es Antartika yang menghilang. Walaupun tidak ada manusia yang menetap di Antartika, namun Antartika berfungsi untuk menyimpan sebagian besar di air tawar di bumi, dan masih ada hewan-hewan serta pemandangan indah yang tidak tergantikan di sana. Ini termasuk definisi manfaat. Kita lihat di sini juga manfaat Antartika itu berfungsi untuk menyimpan sebagian besar air tawar di bumi ya. Dan juga ini sebagai akhir penutup juga. Ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.